إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ونعوذ بالله من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita. Kita terus memohon berdoa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga Allah jadikan kita termasuk di antara hambanya yang pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya setiap muslim memiliki hak dan kewajiban. Kita memiliki kewajiban untuk menunaikan hak-hak saudara kita, sebagaimana Nabi kita mengabarkan, sebagaimana hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Hakul muslimi 'alal muslimi sittun." Hak seorang muslim yang harus ditunaikan kepada saudaranya ada 6 perkara. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Ketika engkau bertemu dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ayuhal muslimun dirahmati Allah, kita lihat kaum muslimin sekarang ini banyak yang meremehkan perkara salam ini. Banyak yang tidak terbiasa dengan mengucapkan salam kepada saudaranya. Padahal ini adalah perkara yang agung di sisi Allah, perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi amalan yang bisa membawa seorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekkah menuju kota Madinah, disaksikan oleh seorang sahabat yang ketika itu masih seorang pendeta daripada Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Ketika Nabi menginjakkan kakinya di kota Madinah, hal yang pertama Nabi sampaikan adalah: ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan, wasilul arham, dan sampaikan dan sambunglah silaturrahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian di malam hari ketika kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Perhatikan ayyuhal muslimun, perkataan yang pertama Nabi sampaikan kepada orang Madinah
yang mana penduduknya banyak dari orang Yahudi. Dan mereka semuanya telah menanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abdullah bin Salam melihat wajahnya Nabi SAW pertama kali, maka Abdullah bin Salam mengatakan, ini bukanlah wajah pendusta, ini bukan wajah penyihir, tapi ini adalah sadiqul masduq. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Salam termasuk orang yang berbondong-bondong melihat Nabi SAW datang ke kota Madinah. Maka ketika Abdullah SAW mendengarkan perkataan Nabi yang pertama, Absus salam, tebarkanlah salam. Maka dengan perkataan Nabi SAW, Abdullah bin Salam pun berkeinginan untuk masuk ke dalam agama Islam, dan ia meninggalkan agamanya sebelumnya. Kemudian ia masuk ke dalam agama Islam karena melihat dari pandangan pertama melihat Nabi SAW, dia sudah takjub. Kemudian mendengarkan perkataan Nabi yang pertama kali, bukan perkara yang besar, bukan perkara yang susah untuk dilakukan. Menunjukkan agama Islam adalah agama yang mudah. Nabi sampaikan absus salam, tebarkan salam. Maka jangan sampai ayyuhal muslimun, perkara yang mudah ini, yang bisa jadi inilah yang menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak sempurna keimanannya sampai kalian saling mencintai sesama kalian. Awala adullukum ala syai'in, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu perkara, kata Nabi, idza fa'altumuhu tahabbabtum. Apabila kalian melakukan perkara ini, maka kalian akan saling mencintai. Apa kata Nabi? Ayyuhal muslimun, absus salam, tebarkan salam. Perkara yang mudah. Tapi sekarang sering kita lihat di antara saudara kita yang bahkan enggan untuk mengucapkan salam kepada saudaranya. Bahkan diganti dengan kata-kata yang seharusnya tidak layak oleh diucapkan oleh seorang muslim. Sering kita dengarkan, apa kabar cok, dan bahasa-bahasa keren yang lainnya, dan itu banyak diamalkan oleh kaum muslimin. Mana salam yang dianjurkan oleh Nabi? Mana salam yang Nabi suruh, perintahkan kita untuk menebarkannya kepada kaum muslimin? Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul Islam khair? Ya Rasulullah, Islam yang bagaimana yang paling baik? Apa kata Nabi? Tut'imut ta'am, berikan makan kepada orang yang membutuhkannya. Wa taqra'us salam liman arafta wa liman lam ta'rif. Dan ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Sangat mudah sekali agama kita, ayyuhal muslimun. Masa gara-gara perkara salam yang sangat mudah kita ucapkan, kita tinggalkan, yang bahkan ia bisa jadi menjadi penyebab bagi kita masuk ke dalam surganya Allah. Maka kata Nabi, hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lainnya adalah ketika bertemu ucapkan salam. Kemudian hak yang kedua kata Nabi, hakul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga sering dilupakan oleh kaum muslimin. Dia menganggap undangan itu adalah perkara yang sepele. Wallahi ayyuhal muslimun, ketika saudara kita mengundang kita dan kita tidak ada alasan syar'i untuk tidak memenuhi undangan tersebut, maka kita berdosa, karena ini merupakan kewajiban seorang muslim yang harus dia tunaikan kepada saudaranya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika saudara kita mengundang kita, maka penuhi undangannya, maka dia akan bahagia ketika kita ikut atau mau memenuhi undangannya. Bukankah membahagiakan seorang muslim adalah perkara yang diagungkan di dalam agama kita, perkara yang diperintahkan di dalam agama kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga kata Nabi SAW, idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu. Apabila ia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah kepadanya nasihat.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya agama kita yang mulia ini adalah agama nasihat. Sebagaimana Nabi kita SAW sebutkan ad-dinun nasihah. Agama Islam adalah agama nasihat. Maka ditanya para sahabat, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil mu'minin wa li ammatihim. Ketika ditanya untuk siapa nasihatnya, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat awamnya. Perhatikan ayuhal muslimun, semua yang beragama Islam, semua kita membutuhkan nasihat. Bahkan ketika seorang menjadi seorang pemimpin, dia harus diberikan nasihat. Harus ada sosok yang bisa dan berani memberikan kepadanya nasihat. Tidakkah kita pernah mendengar ketika Umar ibn Khattab menjadi khalifah, suatu ketika datang anaknya dengan memakai pakaian yang sobek, penuh dengan tambalan, sambil menangis, mengadu kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, lalu mengatakan sambil menangis, wahai bapakku, sungguh aku diejek oleh teman-temanku. Mereka mengatakan bajunya anaknya Amirul Mukminin ditambal dan koyak. Mereka tertawa sehingga membuat sedih anaknya Amirul Mukminin. Kemudian dia berusaha menghubungi bendahara Baitul Mal. Lalu ia mengatakan, wahai saudaraku, mungkinkah aku meminjam untuk keperluan pribadiku sedikit uang daripada Baitul Mal? Apa kata bendaharanya ayuhal muslimun? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, siapa yang menjamin engkau bisa hidup sampai bulan depan sehingga engkau bisa membayar utangmu ini? Ini perkara yang luar biasa ayuhal muslimun. Seorang pemimpin yang luar biasa. Bahkan Khalid bin Walid sudah menaklukkan Persia, yang negara yang begitu kaya dan kuat, di bawah kepemimpinan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Tapi anaknya bajunya masih ditambal dan banyak yang koyak. Ketika ia meminta kepada bendahara sedikit uang untuk memberikan baju kepada anaknya, dan dia berjanji akan dipotong gajinya bulan depan. Kalau kita di posisi itu mungkin kita akan berikan langsung. Tapi bendaharanya mengatakan, ya Amirul Mukminin, siapa yang menjamin engkau hidup sampai bulan depan sehingga ada orang yang membayar utangmu ini? Apakah Amirul Mukminin marah mendengarkan nasihat ini ayuhal muslimun? Tidak. Apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku orang-orang seperti dia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat itu sangat pahit rasanya, tapi kita harus terima karena itu bentuk daripada kebiasaan kaum muslimin. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umatnya Nabi SAW menjadi manusia terbaik, menjadi umat terbaik. Karena apa yuhal muslimun? Kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf. Karena kebiasaan umat ini memerintahkan orang untuk berbuat baik dan mencegah daripada kemungkaran. Itulah inti daripada nasihat ayuhal muslimun, mengajak kepada kebaikan dan mencegah orang untuk berbuat kerusakan. Sekarang banyak nasihat yang bisa kita dapatkan bahkan tanpa kita memintanya. Dengan duduknya kita di majelis-majelis ilmu, maka kita akan mendapatkan banyak nasihat. Maka ketika hati kita tidak lagi menerima nasihat, maka sungguh ayuhal muslimun, hati kita telah bermasalah. Karena seorang yang beragama Islam sangat butuh kepada nasihat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak seorang muslim yang harus kita tunaikan yang keempat adalah wa idza 'atasa fahamidallahu fathabbithu. Apabila saudara kita bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan untuknya yarhamukallah. Kemudian dia akan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Apa inti daripada semua ini ayyuhal muslimun? Doa. Ketika seorang bersin dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan dia, yahdikumullah.
Semoga Allah senantiasa memberikan kepadamu petunjuk. Maka dia akan menjawab, yarhamukallah, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kepadamu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Inilah doa ayuhal muslimun. Maka dengan doa, dengan saling kita mendoakan sesama muslim akan menghilangkan rasa iri dan dengki, rasa sombong yang kita miliki. Banyak terjadi di kalangan ikhwan-ikhwan kita. Ketika seseorang memiliki jabatan yang lebih tinggi dari dia, maka dia akan iri. Maka dia akan merasa tidak puas dengan apa yang telah terjadi. Karena kurangnya kita saling mendoakan. Harusnya ketika saudara kita memiliki suatu keutamaan yang kita tidak memiliki keutamaan tersebut, kita doakan semoga dengan keutamaan tersebut Allah berikan kemudahan untuknya untuk masuk ke dalam surganya Allah dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan untuknya. Karena apabila ketika kita merasa kita lebih layak daripada dirinya, itulah sombong. Perhatikan ayuhal muslimun, ketika kita pernah merasa terbesit di dalam hati kita, aku lebih pantas dari dia, harusnya aku yang berdiri di situ, harusnya aku yang lebih layak untuk duduk di posisi itu, itulah kesombongan. Tidakkah kita ingat ketika iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia engkau ciptakan daripada tanah. Inilah inti kesombongan ayuhal muslimun. Maka apa kata Allah kepada iblis? Qala khruj minha fa innaka rajim. Maka wahai iblis, keluarlah engkau dari surga, sesungguhnya engkau dari makhluk yang terkutuk. Ayuhal muslimun rahmatillah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai ada terbesit di dalam hati kita, aku lebih pantas dan lebih layak darinya. Itulah inti daripada kesombongan. Tanpa engkau sadari, engkau telah mewarisi kebiasaannya iblis, laknatullahu alaih. Ma'asyiral muslimin dirahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, kata Nabi SAW, wa idza marida fa'udhu, ketika dia sakit maka jenguklah ia, maka berikan kepadanya, hiburlah dia agar dia tidak terlena dalam kesedihan, tidak berlarut dalam kesedihannya. Hibur ia. Terkadang ayuhal muslimun rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika kita sedang sakit, ada kawan-kawan kita yang datang, itu sungguh menjadi obat yang luar biasa. Tapi ketika tak ada satupun yang datang menjenguk kita ketika kita sakit, dan orang-orang tahu kita sakit, tak ada yang menjenguk, wallahi jamaah dirahmatillah subhanahu wa ta'ala, bahkan itu akan menjadi penambah sakit. Maka datanglah, jenguklah saudaramu. Bisa jadi karena engkau menjenguknya dengan nasihat yang engkau sampaikan kepadanya, dengan motivasi yang engkau sampaikan kepadanya, sehingga ia cepat pulih dan kembali bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang memberikan manfaat kepada saudaranya. Yang terakhir ayuhal muslimun, wa idza mata fatba'hu, ketika dia atau saudaramu meninggal, maka ikut sertalah dalam mengurus fardu kifayahnya, mulai dengan memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya dan menguburkannya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan salah satu di antara fardu kifayah ini, maka ia akan diberikan ganjaran pahala 1 qirat. Dan 1 qirat kata Nabi SAW seperti gunung Uhud. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah Islam yang sebenarnya. Dari awal sampai manusia itu meninggal, memiliki hak yang harus kita tunaikan. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan hati kita di dalam agama yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga mudahkan kita termasuk orang-orang yang senantiasa terus menerus mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة
إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام.